Perlahan tapi pasti, Ganjar mulai bisa mengejar atau dalam beberapa kesempatan bisa mengalahkan Prabowo. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siward. Pasca deklarasi Ganjar sebagai capres, perlahan tapi pasti elektabilitas Ganjar terus meningkat secara konsisten. Bahkan beberapa survei terakhir, Ganjar rebound dan berhasil menyalip Prabowo. Kalau Anies, nyungsep tidak pernah bisa bangkit. Ibarat tercebur ke laut dan terus tenggelam ke bawah, tidak bisa naik ke permukaan. Yang pertama adalah survei dari Indikator Politik Indonesia. Ganjar berhasil rebound meskipun hanya selisih sekian persen dari Prabowo. Selanjutnya, survei dari Litbang Kompas juga menunjukkan hasil yang sama. Suara Ganjar mengalami tren kenaikan selama 3 bulan. Ini bisa dikatakan sejak deklarasi resmi Ganjar sebagai calon presiden, elektabilitasnya langsung naik konsisten. Sedangkan suara Prabowo malah stagnan selama 3 bulan terakhir, hanya naik 0,1%. Sedangkan Anies tetap nyungsep dan masih tenggelam. Dan yang terbaru adalah survei dari SMRC. Ini adalah salah satu lembaga survei paling kredibel di Indonesia. Jadi hasil survei mereka bisa jadi patokan, bahkan semakin memperkuat hasil survei sebelumnya. Dan hasilnya Prabowo harusnya panik. Ini serius, bukan main-main. Dalam berbagai simulasi survei dari SMRC, elektabilitas Prabowo turun. Dalam simulasi top of mind, suara Prabowo turun dari 20,9% pada bulan Juli menjadi 20,8% di awal Agustus. Untuk simulasi tertutup 3 nama capres, suara Prabowo juga menurun dari 37,8% menjadi 33,6%. Untuk simulasi tertutup 2 nama dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo juga turun dari 46,7% menjadi 44,5%. Untuk simulasi tertutup dengan nama capres yang mana responden kenal ketiganya, elektabilitas Prabowo juga turun dari 35% menjadi 31,6%. Sedangkan untuk simulasi 2 nama dengan responden yang mengenal Prabowo dan Ganjar, elektabilitas Prabowo juga turun dari 44,5 menjadi 42,5%. Perlahan tapi pasti, Ganjar mulai bisa mengejar atau dalam beberapa kesempatan bisa mengalahkan Prabowo. Meski bersaing ketat, saya yakin Ganjar belum all out saat ini karena masih berstatus Gubernur Jawa Tengah dan baru akan berakhir jabatannya pada awal September ini. Saat itu tiba, Ganjar bisa bebas kemana saja dan turun langsung menyapa masyarakat. Kubu Prabowo harusnya mulai panik dan gelisah karena jurus pamungkas yang mereka lakukan dengan gencar, yaitu pasang baliho bersama Jokowi, ternyata sudah mentok. Awalnya mungkin berhasil, tapi lama-lama masyarakat mulai sadar bahwa itu cuma settingan murahan. Akhirnya menjadi mentok. Apalagi saat ini Prabowo punya koalisi gendut, didukung oleh Golkar dan PAN, tapi tampaknya tidak ada pengaruh apa-apa. Cuma koalisi aja yang berubah lebih gemuk, tapi jalannya masih tetap lamban. Prabowo kalau masih blunder dan menggunakan strategi murahan, siap-siap saja bakal ketinggalan sangat jauh. Ya, tapi mau gimana ya? Prabowo tidak punya apa-apa untuk dijual ke publik. Kalau menyebut prestasi, agak susah memang. Paling prestasinya berhasil membeli pesawat tempur. Di media sosial banyak yang bertanya dengan nada mengejek, apa sih prestasi Ganjar? Memangnya Ganjar punya hasil kerja yang bagus selain nonton bokep? Kalau saya jelaskan satu persatu tidak akan cukup dalam satu video. Sebenarnya tingkat popularitas Ganjar masih belum maksimal karena dia berada di Jawa Tengah. Beda dengan Anies yang lebih dikenal karena sering masuk berita dan disorot media.
Anies adalah mantan gubernur DKI dan tentunya lebih sering disorot ketimbang Ganjar. Saya dulu sering katakan, siapapun yang bisa menjadi gubernur DKI punya keuntungan disorot setiap hari dari pagi sampai malam. Kursi gubernur DKI adalah kursi panas untuk maju ke Pilpres. Ganjar dari Jawa Tengah, tapi tidak terlalu disorot media. Tapi ini pun sudah bagus, bisa mengalahkan Prabowo yang sudah telanjur dikenal banyak orang karena 2 kali kalah Pilpres. Bagi yang masih belum yakin dengan Ganjar, saya akan ringkas pencapaian yang sudah dilakukan oleh Ganjar, supaya kalian tahu bahwa Prabowo kalah jauh dari Ganjar, apalagi Anies. Sejak Ganjar menjabat, ada banyak hasil kerja yang bisa dibilang spektakuler. Salah satunya adalah membangun lebih dari 1.000 embung. Embung itu fungsinya untuk mengendalikan banjir, memenuhi sumber air, dan cadangan air minum. Ini yang paling hebat. Ganjar berhasil membuat program renovasi rumah tidak layak huni. Selama 6 tahun, ada 1,2 juta rumah tidak layak huni yang sudah direnovasi. Bahkan ada program rumah tanpa DP dan tanpa angsuran, di mana sudah ada hampir 800 warga yang bisa memiliki rumah ini. Ini beneran tanpa DP, bukan seperti program abal-abal kepunyaan mantan gubernur sebelah. Selain itu, Ganjar juga membangun sekolah gratis khusus untuk warga miskin. Semuanya gratis, baik itu buku, seragam, asrama, alat tulis, bahkan makan pun gratis. Ganjar juga berhasil membangun 2.300 desa mandiri energi, yang mana pembangkit listriknya berasal dari tenaga surya, air, panas bumi, dan sampah. Dia juga merevitalisasi 84 pasar tradisional di Jawa Tengah, juga membangun 1.700 km jalan provinsi. Di bawah kepemimpinan Ganjar, Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi paling berintegritas pada tahun 2020 dan 2021. Sekaligus menjadi pionir dalam pendidikan anti korupsi. Bahkan Ganjar punya program yang cukup unik, tapi efektif, yaitu program Lapak Ganjar UMKM. Program ini sebenarnya untuk membantu pelaku UMKM Jawa Tengah untuk memasarkan produk di saat pandemi. Cara kerjanya, produk di-upload di story atau postingan Instagram, lalu akan di-repost oleh Ganjar di akun Instagram atau akun resmi Lapak Ganjar. Banyak UMKM yang omsetnya naik drastis dan kebanjiran order. Total ada 3.000-an UMKM yang terdaftar. Coba kalian bandingkan dengan OKOC, mana yang lebih baik? Sebenarnya masih ada banyak lagi prestasi Ganjar. Tapi seperti yang saya bilang, coba kalau seandainya Ganjar jadi gubernur DKI, prestasinya bakal lebih terekspos. Hanya orang stres yang terus bertanya apa prestasi Ganjar. Mainnya kurang jauh. Yang mereka baca di media cuma Anies doang. Babat pohon, pasang kain waring, bikin tugu nggak jelas, acara potong pita, opening dan seremonial, sumur resapan, rumah DP 0 rupiah, ganti nama rumah sakit jadi rumah sehat, ubah nama jalan, naturalisasi sungai. Ini juga banyak, tapi dianggap prestasi oleh pendukungnya. Aneh nggak? Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.